Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa itratihi al-kiram. Ila hadrati abaihi wa ikhwanihi wa qarabatihi minal anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين. السلام عليكم يا سيدنا بليا بن ملكان وكنية أبو العباس لقول الحضير وسيدنا ويس القرني وسيدنا معروف الكرخي وسيدنا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الإمام الغزالي الطوسي ila hadrati jami' wali songo ila hadrati jami' awliya'i fi nusantara ila hadrati jami' fatah hadidar kisal kasyibin kehasan bin zinah hajjati bin haji abdurrahim bin ansar ila ruhi bahashim masyari wa hab hasbullah wa bisi samsuri ma'adan alim wa faqih al-thabari wa jami' ulama nahdatul ulama asyih matamakin syahul salam syahul salam Isahal mahfudina fi abdillah wa jami'il muassis matalil falah Isyam Abdurrahman sulihim wa furu'ihim Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah pengajian minggu malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada kajian kita sebulan sekali. Kemarin sampai pada faidah yang kelima, bahwa ada satu orang murid dan guru yang berdialog bahwa ada 8 hal yang akan membuatku selamat dan meringankanku di dalam kubur. Yang pertama yaitu cinta kasih, rindu sesama. Yang kedua yaitu di sini mujahadatun nafsi, yaitu melawan diri kita sendiri. Yang ketiga bahwa semuanya sudah ada bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu bahwa kemuliaan kita, kebahagiaan kita bukan dengan sebab banyak harta atau banyak keluarga, tapi di sini kebahagiaan adalah takwa. Dan yang kelima, di sini kita tidak boleh saling memusuhi satu sama lain gegara harta, jabatan, bahkan ilmu. Dan yang keenam, al-faidatus sadisah, inni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dan lighardin wa sababin fata'ammaltu qawlahu ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa fa'alimtu annahu la yajuzu adawatan akhar ghaira syaitan. Bahwa faidah yang ke-6, inni ra'aitun nasa, aku melihat sebagian manusia yu'adi ba'duhum ba'da, saling bermusuhan satu sama lain
karena ada sabab atau tujuan tertentu. Saling musuh, beda pandangan politik misalnya, saling musuh. Nah, beda pendapat saling musuh, apalagi beda pendapatan saling musuh, ya kan? Gitu. Jadi memang manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda, ilmu pun berbeda-beda. Sebagaimana yang sering saya katakan bahwa wa ma utitum minal ilmi illa qalila, wa ma utitum, aku tidak berikan ilmu kecuali sedikit. Nah, ilmu yang diberikan kepada kita itu sedikit, maka saking sedikitnya kita tidak bisa menjadi master semua ilmu, ya kan? Tidak bisa gitu. Contohnya, satu sisi dia pintar matematika, satu sisi sejarahnya kurang. Dia pintar matematik misalnya, satu sisi geografinya kurang. Pintar geografi, yang lain fisikanya kurang. Begitupun kiai sama. Ada yang ahli usul fikih, dengan kajian tafsirnya kurang. Ahli tafsir, kajian fikihnya kurang. Nah, inilah inti kenapa Allah menurunkan ilmu itu sedikit, tidak banyak. Maka profesor pun mengkerucut cuma satu ilmunya. Maka kalau orang semua tahu, ini tahu, ono tahu, wah ini mau saingan sama Gusti Allah ini. Ya kan? Atau saya pun enggak, sama saja, sedikit ilmu saya. Contoh, di kampung saya di Teluk Naga, Rawalini, kata orang saya kiai. Pas itu saya naik motor Scoopy, baru ngisi bensin, motor saya mati, saya bingung, ya kan, bingung. Saya dorong motor itu, ini kenapa ini motor ya? Gitu. Sampai dapat 600 meter ada bengkel, paling ada orang lewat, kiai kenapa? Mogok, harus bantuin dorong kek, nanya doang. Ya biarlah, saya dorong, gitu. Dia baru cuma lihat doang, kiai tangkinya bocor, ya kan? Terus juga ini perlu ganti ini, ganti ini, ganti ini. Cuma lihat doang motor, wah keren deh, luar biasa. Giliran saya, padahal sekolahnya S1, S2, S3, nggak ngerti tuh. Berarti itu lemah gitu, gitu, ya, lemah gitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka kita nggak boleh sok tahu. Maka semakin banyak ilmu, kita semakin sedikit, gitu. Lalu buat apa kita kok sombong, kok hebat? Nggak bisa lah. Kalau setan mau wajar sombong, dia mau udah pernah masuk surga. Kalau kita lah mau sombong, kalau setan sombong udah pernah masuk surga, jadi wajar aja dong. Nah, maka di sini siapa sih yang pantas kita jadikan musuh? Lalu aku berpikir, merenung tentang firman Allah, inna syaitana lakum, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang pantas kau jadikan musuh. Maka aku tahu bahwa tidak ada yang pantas aku jadikan musuh dari yang lain kecuali setan. Setan itu bukan ada di pohon waru, dia putih-putih, itu jin iseng itu. Bukan setan, bisa iya. Jadi setan itu sifat, ya, sifat. Setan itu sifat, gitu. Jadi jin pun ada yang bisa jadi setan, ada yang enggak. Sama seperti manusia, gitu. Seperti manusia. Siapa itu setan itu? Bagian dari tentara-tentaranya iblis. Ya kan udah sering kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gitu. Misalnya si Iski, dia mau kuliah
Diajak sama Luqman, udah nyantai aja ngerokok aja sini. Setan. Apa? Akhirnya bimbang kuliah. Lagi kuliah tiba-tiba ingat si dia. Wah, si dia, aduh, pikiran kemana? Setan. Ya kan? Begitupun jin. Jin juga sama. Ya kan? Gitu. Kalau jin yang suka bersekutu dengan manusia dalam hal kebatilan, sama-sama setan. Itu dia setan. Maka siapa yang harus dijadikan musuh? Kita lawan setan-setan itu. Pertama, ada karakter setan di dalam diri kita. Ada. Kita bisa berpotensi jadi setan, bisa. Maka yang pertama yang harus kita jadikan musuh kita adalah karakter syaitani yang ada di dalam diri. Sehingga setan-setan di luar diri tidak satu energi dengan kita. Itu. Jadi setan itu bukan yang ada apa yang suka di TV sundel bolong atau apa. Itu jin iseng, jin pengangguran yang nggak punya rumah. Kalau mau berteman itu sama jin menteri BUMN-nya di sana. Jangan jin yang kelas kampung, nggak keren. Jin yang kiai. Saya ingat ada satu cerita. Jadi ada bangsa jin itu silaturahim ke Al-Habib Lutfi bin Yahya. Dia bilang, Al-Habib, Habibana, mohon doa. Kenapa? Ini banyak bangsa saya yang kerasukan. Lah, kerasukan apa? Kerasukan manusia. Maka yang paling bahaya itu adalah manusia yang kerasukan manusia. Nggak nyadar kita. Asal kesurupan jin. Ada yang kesurupan selain jin ada. Itu bisa jadi setan juga. Contohnya ada orang jerit-jerit. Ya kan? Ada dulu ada santri. Terus dipanggil sama ayah saya, Kiai Haji Abdul Hakim. Enggak sembuh-sembuh. Didiskusikan. Ya, kata bapak saya, panggil bapaknya. Kawinin. Nah, mana dia? Rupanya pengen kawin. Cerita. Ada di daerah Kresek. Ya kan? Dia jerit-jerit, disangka kesurupan, dibacain ayat kursi nggak mempan. Wah, habis itu guru saya datang, sama ustadz kampung nggak mempan nih. Guru saya datang, keluar semua, keluar. Biasa pas mau digetok, ayahnya mau digetok mau tongkat. Emang mau, jangan kiai. Rupanya ngeprank. Pengen apa? Pengen dibeliin motor sama bapaknya. Setan dia. Ya kan? Ada yang memang. Nah, itu namanya ngakal. Ngeles. Gitu. Ya. Maka yang pantas kita jadikan musuh itu bukan siapa-siapa. Pertama, karakter syaitan yang ada dalam diri. Karena medan naluri itu berpotensi kita seperti, tapi yang seperti itu tidak bisa menjadi kita. Ya, contohnya di dalam diri simbolnya ada di dada kiri di sebelah bawah itu ada karakter setoni. Manusia bisa seperti setan, setan susah gaya manusia. Di dada kiri atas di sini, ya ada karakter malaikat namanya. Malaikat tidak bisa seperti manusia, tapi manusia bisa berhati malaikat. Ya, di sini ada namanya lagi karakter binatang buas. Sikut sono, sikut sini, ada yang baru melotot, ya kan? Itu dia penguasa. Itu. Manusia bisa seperti binatang buas. Binatang buas tidak bisa seperti manusia.
Ada binatang ternak urusannya makan, minum doang, seks. Wah. Manusia bisa seperti binatang ternak tidak bisa seperti manusia. Maka sejatinya yang pertama yang harus kita jadikan musuh adalah hal-hal yang melewati batas dari batasan. Sejauh mana kemalaikatan kita, sejauh mana perasaan kita, ini naluri perasaan, sejauh mana marah kita, sejauh mana kepuasan kita dipaskan, jangan sampai melewati batas. Nah inilah yang harus kita jadikan pengamatan utuh. Bukan tetangga, bukan teman. Itu. Kalau dia rada ngeselin, rada setan, ya udah tarik lagi ke dada tengah. Udah gitu aja. Kalau kita sewot ya samanya kita. Ya kan? Namanya sama dia. Gitu. Akhirnya judulnya tarik nafas, terima. Bini manyun, ya kan? Terima. Itu terima. Itu namanya tirakat. Tirakat. Nahan. Tirakat itu artinya apa? Nahan. Nahan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya puasa. Puasa itu menahan dari hal-hal yang membatalkan. Makan, minum secara syariat, berhubungan seks di siang hari secara syariat. Tapi secara hakikat adalah kita menahan hal-hal yang membatalkan diri kita disebut manusia. Gitu. Ya, kelewat kita. Menjadi malaikat betul. Ya susah. Akhirnya orang yang terlalu malaikat itu dikibulin orang dulu. Terus jujur terus. Ya, gitu. Akhirnya hal-hal yang membatalkan, terhindar dari hal-hal yang membatalkan. Gitu. Kita jangan seperti ternak terus. Ini kebo itu. Ya kan? Oh binatang buas ya kadang on off dia. Bagaimana caranya biar on off itu? Saya tarik. Bagaimana saatnya ini harus maju. Nah itu musuh kita yang perlu kita netralkan. Dalam konteks thariqah itu ada caranya. Kalau di sini belajarnya sama Ki Basit lah itu, ada Ki Basitnya kan. Gitu. Jadi belajarnya itu keluar dari diri melihat diri. Waduh, pusing amat nih keluar dari diri melihat diri. Ya iya, kadang kita tidak merasa diri kita berubah. Kalau kita tidak melihat foto, perasaan segini-gini aja. Coba lihat foto 10 tahun lalu. Lah, Rizky dulu kan bewoknya sedikit, sekarang banyak ya kan. Dulu kurus, sekarang badanku dulu tak begini misalnya. Nah itu, tapi dia tidak merasa ada hal-hal yang aneh. Maka harus sering-sering kita keluar dari diri, melihat diri. Karena tadi karakter-karakter yang harus kita amati, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita perangi agar netral, yang menjadi musuh kita dalam diri itu adalah itu semuanya gaib. Kenapa disebut gaib? Tidak kasat mata. Tidak kasat mata. Apakah naluri emosional kelihatan? Tidak. Apakah naluri kepuasan syahwat kelihatan? Tidak. Apakah naluri kehadiran tampil baik di dalam diri itu di sebelah mana? Tidak kelihatan. Apakah perasaan itu kelihatan? Tidak. Paling cuma ada simbol di muka saja. Tapi kalau ada orang yang pintar main perasaan, kelihatan mukanya marah, apa orangnya padahal marah, tapi mukanya pintar dia main perasaan. Kira-kira gitu, ya. Kira-kira gitu. Jadi yang pantas harus kita jadikan musuh adalah hal-hal yang melewati batas dari medan naluri kita. Gitu. Bukan yang lain. Toh kalau kita marah, medan naluri, marah.
Maka Allah tidak suka yang cerai-berai. Nah, itu marah itu karakter manusia. Maka kata Gusti Allah, kata Nabi, kamu marah tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena aku tidak suka yang cerai-berai. Nah, bukannya nggak boleh punya marah, boleh, ya, boleh. Tapi tidak boleh yang melewati batas. Hal-hal yang melewati batas itu adalah syaitan. Karena setan adalah melewati batas. Jadi inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Itu akhirnya, apalagi pada saat zaman besok nih, apalagi mau jadi tahun politik, itu setan lawan setan. Setan lawan setan. Yang malaikat yang manusia sedikit. Kenapa? Silahkan kamu berpolitik, karena ini duniawi. Tapi tidak boleh melewati batas. Akhirnya yang nalurinya sama setan, ketika dia sudah tidak senang dengan satu orang, maka ada berita apapun dijadikan pembenaran baginya. Ya, udah kuno. Sekarang itu umat Islam jangan terlalu memikirkan yang remeh-temeh. Sudahlah, yang insinyur kerja sebagai insinyur yang istimewa. Semuanya lah. Di lintas bidang takwa. Baru maju kita. Ini mah kerjanya tukang beca, ngomonginnya negara. Jauhan. Itu namanya melewati batas gitu. Kerjanya mancing, ikan sepat, ikan betok, ngomonginnya. Wah, ini pantas negara kita susah maju karena memang rakyatnya yang tidak sadar tentang jati dirinya. Kalau toh jati dirimu sebagai kiai, terimalah. Sebagai ketua DKM, terimalah. Sebagai merebut, terima khairihi wa syarihi minallah. Sebagai camat, terima khairihi wa syarihi minallah. Akhirnya semua lintas bidang dilakukan dengan cara kerahmatan. Maka pantas kata Gusti Allah, walau anna ahlal qura amanu. Kalau seandainya ahli penduduk kampung beriman, imannya itu dia nerima amanat keimanan dirinya sebagai dutanya Gusti Allah di muka bumi, dan dia aman ketika banyak goncangan, tenang. Ya kan? Diomongin orang, tenang. Dia nggak senengin orang, tenang. Yang penting dia maju, nyaman, tenang. Ya kan? Lagi usaha rada turun, tenang. Nelayan yang ibaratnya misalnya dia tangkapannya lagi sedikit, tenang. Nggak pernah mengeluh. Mempanen di laut ikan juga nggak pernah. Paling setahun sekali kepala kerbau ditaruh di larung itu. Oh, kata orang, wah ini haram. Jangan begitu, dakwah ke kampung mah. Kalau nggak dibawain golok. Bilangnya begini, dirubah cara pikirnya. Iya, mubazir itu kepala kerbau. Kata mulut lu. Tapi kata mulut ikan terima nggak apa-apa. Jadi sodako kepada sesama makhluk Tuhan lu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah taruh situ setahun sekali ngempanin ikan. Lu kan ngambil terus nggak pernah ngempanin. Ya udah, Bismillah, Bismillah. Boleh, boleh. Kita sodako sama kucing udah boleh. Gitu. Ketika itulah ulama kita dulu. Ketika niatnya dirubah, esensinya seperti tumpeng, bukan untuk sesuguhan Gunung Mahameru, tapi untuk selamatan. Cuma simbol saja, makan aja. Mesti repot-repot. Itu. Masa sih kudu murtad gara-gara nasi tumpeng? Kecil ya kan. Itulah. Itulah cara ulama kita dulu. Makanya Islam masuk di Indonesia tidak ada peperangan. Caranya dengan pendekatan budaya. Gitu. Makanya kiai-kiai khas Indonesia ya santai aja, nggak usah repot-repot. Gitu aja kok repot ya kan? Itu santai aja. Gitu. Nah, terus yang nomor 7, faidah yang nomor 7. Al-faidatus sabi'ah. Inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bimubalaghatin
li talabil quti wal ma'ash bihaitsu yaqau fihi fi syubhatin wa haramin wa yadhillu nafsahu wa yanqusu qadrahu fata'ammaltu fi qawlihi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fa'alimtu anna rizqi 'ala Allah wa qad dominahu fashtagaltu bi'ibadatihi wa qata'tu tam'i amman siwahu. Nah, faidah yang ke-7, aku melihat ya setiap orang itu sibuk sungguh-sungguh ya kan, sungguh-sungguh gitu, bijiddin wa yastahidu, dia semangat mencari makan dan mencari kehidupan, bahkan sampai pada hal-hal yang diharamkan. Terus dia mencurahkan jiwa raganya dan mengurangi ukuran-ukurannya. Lalu aku berpikir, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satu hewan pun, hewan melata di muka bumi ini kecuali atas Gusti Allah rizki mereka. Maka aku berpikir bahwa rizki itu adalah hakikatnya dari Allah. Allah yang menanggungnya, maka aku sibuk sajalah dengan ibadah dan aku putuskan tomakku dari hal-hal lainnya. Nah, di sini maka sering saya katakan, kalau kita bersungguh-sungguh untuk bekerja, maka niatnya itu merahmati makhluk semesta di sekitar kita. Bukan cuma cara nyari duit banting tulang, capek. Ya enggak? Bilang, kamu apa? Aduh capek Bang Haji. Kenapa? Kita mau nyari duit, aduh ke bandara malam-malam ya kan. Oh gitu. Saya juga pulang malam-malam, pengajian sono sini ya kan. Tapi saya nggak pernah sih nyari duit. Masa iya kan? Iya, kalau saya pernah nyari duit atau nyari flash disk dulu, flash disk saya hilang, saya cariin, baru nyari. Duit saya hilang, lupa naruhnya, baru saya cari. Sampai saat ini saya belum pernah nyari duit. Yang ada secara adat saya ngajar di sini, secara adat pulang dikasih duit secara adat. Terus saya di satu sisi saya ngajar, tapi ada di luar adat, panitianya lupa, saya nggak dibagi duit, bisa aja. Toh kalau urusannya cuma duit, malas kayaknya. Akhirnya pas giliran nggak dapet, bangsat kata hatinya. Ya kan, bisa aja. Itu hukum sebab akibat. Yang namanya kita nyapu di bandara, ada SOP-nya, ada aturannya. Sebulan sekali uang masuk sendiri ke rekening. Apa lu nyapu, apa lu nyari duit? Dia diem aja itu. Iya ya. Ya sudah, kamu niat nyapu bukan hanya untuk nyari kehidupan. Kecil dalam lu udah hidup sih. Emang pernah makan pasir? Pernah Bang Haji nyangkut di beras? Bilang gitu kan. Emang makan pasir? Enggak? Oh berarti kita bekerja di sini. Ayo kita pasrahkan diri kita sebagai keluarga makhluk semesta yang saling menopang satu sama lain. Adapun penghidupan datang sendiri. Gitu. Datang sendiri. Saya meyakini itu. Soalnya orang katanya nyari duit, ya saya juga pernah nyari duit, tapi duit hilang, cariin gitu. Kalau toh dia kerja di pasar anyar, wah gitu. Kalau judulnya cuma penghidupan saja,
ini dan tidak ada landasan cinta kasih antar makhluk, ini cenderung eksploitasi nanti. Cenderungnya itu. Ya, maka apapun yang kita lakukan di sini, bekerja semuanya atas dasar cinta kasih, bukan hanya urusannya uang, bukan hanya urusannya mencari nafkah. Gitu. Ya. Memang di dunia ini setiap orang tadi beda-beda. Yang sama dikasih sama Gusti Allah seluruh dunia ini sama, cuma dua. Yang lain itu beda-beda. Cuma dua dikasih sama Gusti Allah. Satu kebahagiaan, dua kesusahan. Seneng, susah, udah itu doang. Itu mah seluruh dunia dikasih. Ya kan? Oh, yang satu camat ini mah mobilnya Pajero, saat yang camat ini mah mobilnya Innova, beda, sama-sama camat. Oh, camat yang ini istrinya pendiam, yang ini mah ya Allah cerewet bener, beda. Beda, pasti beda. Yang sama itu cuma seneng dan susah. Kata orang, semua segala-galanya butuh uang. Ya kan? Uang segalanya. Belum tentu. Contohnya, tapi agak vulgar sedikit. Ya kan? Misalnya Kang Ahmad, dia pergi ke Jakarta 3 bulan gak pulang-pulang. Sebulannya 50 juta. Wih, gede. 2 bulan 100, 3 bulan 150. Kira-kira seneng gak? Seneng. Tiba-tiba pas pulang ke rumah 1 minggu bawa uang 150 juta, malah dipepojok begini aja. Kenapa? Dia gue bawa duit 150 juta. Emang kenapa? Bini lagi merah. Pusing dia. Ya enggak? Aduh, serap kagak punya. Aduh, pusing. Bisa aja pusing, padahal duitnya banyak. Ada yang kelihatannya ini pas di mana? Curhat. Kelihatannya energi, curhat ke saya. Ngaji, kenapa? Terus bini saya ngaji. Jadi judulnya kudu nerima. Kalau orang nerima, insya Allah bahagia. Kalau nggak nerima, puyeng. Gitu. Ya, jadi duit banyak pun belum tentu. Contohnya tadi, tadi gitu. Ya, jadi senang. Susah dikasih semuanya. Tapi penghidupan apapun semua itu berbeda-beda. Maka kita kudu terima itu perbedaan itu. Bagaimana cara kita damai? Tenang. Kuncinya satu, cuma di Quran itu radiyatan mardiyah. Tenang, terima. Bini ngambek manyun, terima. Terima. Itu terima semuanya. Ya. Suaminya juga istrinya harus nerima. Judulnya terima. Yang namanya istri dikasih. Nih kata Gusti Allah, ini istrimu. Khairihi wa syarihi minallah. Saya terima. Pasti ada jelek buruknya. Nah, begitupun harta yang kita terima, kita terima. Maka penerimaan itu harus diiringi dengan rasa syukur. Kata Gusti Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Syakur itu artinya apa? Dikasih 100.000 ibaratnya. Itu kayak orang dikasih 10 juta. Wah, terima kasih. Nah, itu dia. Itu namanya syakur. Jangan yang dikasih 100.000, segini. Emang ke Gusti Allah bisa, ya. Nah, ini dia. Itu maka sedikit, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Qalilan ma tashkurun. Gitu. Jadi tenang aja. Wa ma min dabbatin 'ala Allah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang namanya rizki itu pasti ada secara syariat dan hakikat. Hakikat rizki dari Allah.
maka hakikat itu harus dibangun pola. Maka ada rizki itu silaturahim, narik-narik rezeki. Rezeki itu bukan hanya duit, ilmu dan lain sebagainya, kesempatan dan lain sebagainya. Gitu. Maka kita diperintahkan untuk melakukan pola hubungan relasi antar manusia yang berbeda-beda itu untuk menggapai hakikat rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang semuanya sudah ditanggung. Maka kita harus polakan itu. Kalau yang biasanya pagi-pagi ke Pemda, datang ke Pemda. Yang biasanya pagi-pagi ke pasar, niatkan itu untuk kerahmatan. Yang biasanya setiap malam Senin, ya kan, ke Masjid Pekayaman, datang saya. Semuanya. Ketika setiap Senin Rabu, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu saya harus ngajar jadi dosen, saya ngajar. Udah. Yang penting saya datang ke situ niatnya merahmati mahasiswa saya. Adapun uang dapat sebulan sekali gajian dari sekolah tinggi. Pasti itu. Tapi ada juga pernah nggak digaji. Kenapa? Pemasukannya lagi kolaps. Ya sudah, saya terima itu. Mau ngambek-ngambek ke siapa? Emang adanya segitu. Ya udah, terima. Gitu. Menuntut tidak ada hal. Menuntut itu adalah satu hal yang tidak padu. Yang tidak padu. Itu. Soalnya apa? Banyak sekali hal-hal sebelum terjadinya satu kasus ini misalnya. Mereka memberikan rahmat-rahmat itu wasilahnya dari sekolah, dari mana itu kepada kita tanpa ada hal-hal yang sifatnya tersendat. Tapi ketika tersendat kita lupa dengan yang lain. Gitu kira-kira. Pokoknya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Gitu. Ya terima kasih lah, kita terima kasih. Ya terima kasihnya bukan hanya sesama orang, ya sama air, sama ilmu, sama nasi. Gitu. Karena kita ini aktor. Aktor tidak akan hebat tanpa mengikuti skenario. Zat yang maha memiliki skenario Allah. Aktor juga tidak akan hebat ketika dia tidak didukung oleh pemeran pendukung dan faktor-faktor pendukung. Dia tidak akan hebat. Makanya harus dibangun pola hubungan silaturahim antar relasi yang mendukung kehebatan kita, keistimewaan kita. Sejatinya kita tidak bisa apa-apa tanpa mereka. Pasti itu. Yang ada kan sombong tadi. Karena dia pintar, hebat. Padahal kehebatan dia banyak makhluk Tuhan yang ikut campur kepadanya. Sehingga dia menjadi sosok. Itu. Maka sombong itu, ya biarlah setan naik sombong, dia udah pernah masuk surga. Kalau kita sombong kan belum pernah masuk surga, belum tentu gitu. Kalau dia sombong terkesannya neraka, dia udah pernah masuk surga. Gitu. Biar dia aja yang sombong. Sudah cukup ya, saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan ini menjadi satu renungan bagi saya dan bagi para sahabat semua, bapak-bapak, para orang tua. Semoga kita terus bersemangat untuk menjalani laku hidup kita. Yang kerja semangat kerja, yang dagang semangat dagang, yang bertani semangat tani, sehingga menjadi laku hidup yang berkerahmatan untuk semesta di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya yang membahas tentang itu. Mudah-mudahan penjelasan beliau tentang kita berwawasan mengampuni kita semua. Sebelum kita tutup, kita buka sesi pertanyaan. Barangkali dari para jamaah yang bertanya tentang masalah pendidikan terhadap anak, atau masalah batinnya, atau masalah fikih, monggo kami buka pertanyaan. Ada yang bertanya? Kalau
Bagaimana meredam rasa sombong yang ada dalam hati? Sombong karena jabatan, sombong karena harta, atau sombong karena ilmu? Terima kasih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara meredam di sini memang sifat emosional itu menjadi perangkat aplikasi yang diberikan Allah kepada kita. Maka kalau dia dominan, munculnya sombong, menguasai, eksploitasi. Ya kan? Keakuan, aku nyumbang di masjid Pengayoman 2 juta. Pas sekretaris DKM lupa ngumumin, woi, gua mana belum. Itu karena ada naluri keakuan. Jadi wajar apa-apa nyumbang, pen gua ini nggak disebut-sebut, gua itu. Maka munculnya kalau kata orang Betawi jadi gede ambek. Ketika kurang juga datar, tidak ada semangat hidup. Ketika dia netral, maka akan memunculkan sikap pemberani. 1, bijaksana. 3, sabar. Dan itu selalu ada. Lalu bagaimana cara meredamnya? Cara meredamnya yang pertama disebut mujahadatun nafsi. Kita bersungguh-sungguh mengamati, mengenal diri kita. Diri kita itu siapa? 1, ragawi itu. 2, mengenali medan naluri utuh. Keakuan. Aku. Maka caranya tadi, sebenarnya bapak-bapak itu mungkin sesekali sudah merasa itu. Meditasi. Tapi meditasinya nggak sengaja. Pas giliran dia marah sama istri, sombong dan lain sebagainya, dan sifat-sifat yang muncul dari naluri emosional, bukan hanya sombong ya. Tapi di kesendirian dia, mungkin dia berpikir, ya Allah kok saya seperti itu. Ya. Tapi ketika di hadapan lagi begitu lagi. Tapi pada saat sendiri dia, ya Allah, ada segitunya, pasti itu. Ya, maka di sini perlu ada pengamatan. Karena sombong itu efek yang dikeluarkan sehingga munculnya di kulit bagian luar dan mulut. Ya, maka ada inti di dalam yang perlu dinetralkan. Yaitu caranya bagaimana? Karena itu adalah gaib, dorongan unsur gas yang kuat, maka caranya kita harus duduk diam, keluar dari kita, melihat diri kita. Tarik, rasakan setiap ada hal-hal yang membuat kita harus sombong, harus marah atau bagaimana, ya kan? Ini sesuai takaran. Memang di saat satu sisi kita harus agak tinggi sedikit. Pada posisi apa kita harus tinggi? Ya kan? Jangan kita merendah. Kita harus tinggi. Bukan dalam arti sombong itu. Paham ya? Dalam satu kondisi. Itu, dalam satu kondisi. Nah, dalam satu kondisi kita harus mengeluarkan sedekah di depan banyak orang. Bukan dalam arti riya itu. Nah, maka di sini perlu ada yang namanya, kalau bahasa sekarangnya, meditasi diri, atau bahasa kitabnya mujahadatun nafsi. Jadi kalau bapak-bapak jarang diam melihat, ya itu kadang kita tidak tahu dan tidak pernah merasakan hal itu kalau cuma hanya kasat mata dan otak saja. Makanya orang-orang dulu kalau mau apa-apa dia diam dulu gitu, baru maju. Kalau kita, apa kata otaknya, terus seruduk ya kan. Kalau kita pakai ilmu seruduk,
Itulah cara bagaimana kita meredam. Terus yang kedua, kita mau meditasi, mau mujahadah, itu kadang sulit kalau sendiri. Mulainya itu harus bagaimana? Maka yang kedua ada talabu syaihin mursyidin alimin lihadat tariq, yaitu kita mencari atau menemukan guru yang membimbing kita, trainer yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Mungkin kita offset, tiba-tiba guru rohani kita manggil kita, Jimahrus lewat, narik lagi. Ya kira-kira begitu, ya kan? Kira-kira gitu. Jadi yang pertama mujahadatun nafas, yang kedua kita mencari guru, syaikhin, alimin, mursyidin. Alim, tahu ilmu, dan dia pembimbing laku hidup kita. Tentunya yang sudah keren, yang sudah tahu perjalanan ini. Itu ibaratnya yang nulis skripsi dibimbingnya sama yang master. Kenapa? Master sudah pernah menjalani skripsi. Yang master dibimbingnya sama doktor, yang doktor dibimbingnya sama profesor. Itu. Maka di sini saya dorong untuk bapak-bapak agar memiliki guru atau alimin, mursyid ya, kalau bahasa ininya mursyid, yang setiap tindak laku lampah kita selalu kita koordinasikan, konsultasikan kepada beliau yang memang secara rohani kita nyambung dengan beliau. Nah ini penting kita. Makanya kita tasalsul sanad, ikatan guru dan murid bagaikan bapak dan anak. Gitu, bagai bapak dan anak. Kadang kita bapak cuma bapak biologis saja, tidak bisa kita nepak-nepak kita. Tapi kalau guru pasti dia, apalagi gurunya yang alim, faqih, tasawuf, hatinya bersih, pasti dia manggil-manggil kita, ngasih tahu kita dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Pasti berlandaskan kasih sayang. Itu ya, itu dua cara. Selain itu saya belum menemukan caranya. Makanya sekali-kali ajak anaknya silaturahim ke kiai-kiai, tapi kiai yang ahli ilmu betul. Ya, kiai yang alim, mursyid. Nah, kita juga bisa secara kasat mata melihat, minta doa dan lain sebagainya. Agar apa? Membuat lingkungan. Agar anak kita itu tahu, oh saya sering diajak ke rumah kiai apa dan itu menjadi benteng bagi dia. Maka siapa orang yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dekati, muliakan, dan bersedekah, memberikan sesuatu apapun yang ia miliki. Tapi jangan semuanya sedekah ya kan? Ya. Sebagai ungkapan rasa syukur, rasa cinta dia kepada orang alim tersebut. Itu dalam arti si bapak semuanya ini membuat lingkungan agar kita, rasa sombong kita apa semua terkelola, dikasih tahu sama mereka. Hati kita terbuka, gampang menerima nasihat. Terima kasih. Cukup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.